Sekolah sangat penting, karena dari situ kita tahu banyak hal. Kalau nggak sekolah ya nggak tahu apa-apa, nggak ada cita-cita. Kadang saya suka mikir, bisa lanjutin sekolah apa enggak. Nama saya Partiri, usia saya saat ini 14 tahun, saya lahir di Desa Ringinsari. Cita-citanya pengen jadi guru, hobinya nyanyi sama nari, make up orang. Besok hari Minggu, kakak datang ke gerejaku ya. Gerejaku unik loh. Di gereja setiap minggu aku mengiringi ibadah. Talentaku banyak dimunculkan dan berkembang di Future Center. Karena sejak TK aku sudah ikut Future Center. Banyak yang diajarkan oleh ibu-ibu guru di Future Center. Minggu sore, kami berjumpa lagi dengan anak-anak Future Center. Kami berkenalan agar tahu nama-nama mereka. Tapi kami bisa mengenali wajah mereka dengan sangat jelas. Inilah wajah-wajah anak-anak yang haus akan pengetahuan dan bimbingan. Aku nggak bisa ngebayangin kalau nggak ada Future Center di desa ini. Kami tumbuh bersama Future Center sejak balita. Teman-teman datang dari desa-desa dan sekolah yang berbeda-beda. Kami membahas banyak hal dengan ibu guru, belajar banyak hal juga. Kami berterima kasih karena Future Center membuat kita menjadi murid-murid dengan nilai terbaik di sekolah masing-masing. Cita-citaku ingin jadi guru, supaya bisa memunculkan semua bakat anak-anak di desa. Ada banyak anak-anak seperti Tiwi dan teman-temannya yang talentanya akan mati jika tidak kita tolong. Sama seperti Anda, kami pun ingin menjadi pewujud mimpi bagi anak-anak desa. Pesat adalah lembaga pelayanan Kristen interdenominasi yang terpanggil untuk melayani anak-anak yang terabaikan di pelosok-pelosok desa di negeri ini. Menolong, memperlengkapi, dan mendampingi anak-anak, kami melayani secara holistik, memuridkan anak-anak desa agar mencapai puncak potensi mereka. Seorang anak bisa lahir di desa miskin, tapi kita tidak akan izinkan kemiskinan lahir di hati mereka. Ayo, kunjungi website www.pesat.org dan sponsori seorang anak desa hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali diri kita bersekutu di dalam peribadahan Minggu pada hari ini. Mari saya undang untuk jemaat berdiri, kita memuji nama Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 10 ayat 1 sampai dengan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Biarlah nyanyian ini menjadi pujian kita kepada Tuhan, karena Ia adalah Sang Raja di dalam hidup kita. Ibadah ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan merupakan sebuah kepastian yang kita imani. Tentu tak ada satupun di antara diri kita yang mengetahui kepada kedatangan Tuhan. Adapun hal yang bisa kita lakukan di dalam menantikan kedatangan Tuhan adalah melakukan perkataan Tuhan, terus mengupayakan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan yang kita punyai. Mari kita menuturkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menuturkan cerita indah Tuhan yang menguatkan diri kita. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 4, Kusuka menuturkan. Dan cinta kasih-Nya
Pada saat ini, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam pergumulan kehidupan yang kami punyai, kami goyah hingga kami tak mempercayai pemeliharaan Engkau Tuhan. Dalam pergumulan yang kami hadapi, kami melepaskan tangan pengasihan-Mu. Ampuni dan kuatkan kami untuk terus percaya oleh tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah Sang Sumber Kasih memberikan pengampunan kepada pribadi yang datang kepadanya, seperti yang tertulis dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai dengan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama menyanyi dari NKB 147 ayat 1 dan 3, bagai rusa berteriak. Bagai rusa berteriak, cari sumber air sejuk. Demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan Allah abadi, hasku tiada terkering. Bilakah tiba waktuku melihatmu, ya Allahku. Apakah sebab kau duduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Aku pujilah terus kuasa Allah yang kudus, karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, Engkau Allah yang hadir dalam ibadah saat ini. Engkau memberikan kepada kami kuasa firman yang akan menguatkan kami, yang akan menolong kami dalam menjalani kehidupan, khususnya pada saat kami menantikan kedatangan Tuhan. Engkau kiranya memberikan kuasa Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya juga Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman ini, sehingga kami bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 70. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 25
ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya membacakannya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia merenungkan dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita makin bijaksana dan antisipatif dalam menjalani hidup sehari-hari. Orang bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan hatinya, akal budinya, termasuk pengalaman dan ilmu pengetahuannya. Dia arif, dia tajam pikirannya, pandai dan berhati-hati, cermat dan teliti apabila dia menghadapi kesulitan atau tantangan hidup. Orang bijaksana juga hati-hati dalam menjawab atau melakukan sesuatu yang bisa bersifat menjerat hidupnya. Dia tepat menyikapi suatu keadaan dan dia memancarkan kebaikan, keadilan, walaupun ada bahaya yang mengancamnya. Orang yang bijaksana ini tentu didukung dengan karakter yang bijaksana juga. Dan orang ini tentu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bisa dia membedakan. Dan dia tahu mana yang menjadi prioritas yang utama dan mana yang tidak prioritas. Dalam hal keuangan misalnya, dia tahu bagaimana menggunakan uangnya pada masa pandemi ini. Masa pandemi ini dia tahu mana yang prioritas, mana yang nggak perlu. Nah, orang-orang yang bijaksana seperti ini, dia punya kemampuan
untuk menguasai nafsunya, tidak hanya mencari kesenangan, entah penggunaan waktu, makan atau apa saja. Ketika dia bisa menguasai dirinya, maka apapun yang dia pakai, yang dia makan, dia perlu secukupnya saja. Dan demikian juga di dalam pola makannya, pola hidupnya, dia tahu mana yang prioritas, bagaimana dia bisa memperkuat daya tahan tubuhnya. Kalau orang yang ngikutin hawa nafsu saja, kemauan dirinya, bisa-bisa nggak tidur-tidur dia sambil main game begitu. Jadi orang bijaksana tahu mana yang prioritas di dalam kehidupannya. Demikian juga dalam hal gaya hidup, dengan keterbatasan dana, gaya hidupnya juga gaya yang secukupnya. Jangan seperti orang gajinya misalnya 20 juta, tapi gaya hidupnya melebihi dari 20 juta. Akhirnya dia korupsi. Saudara, mengapa orang yang bijaksana itu tahu bagaimana penggunaan uangnya? Karena memang ada karakter yang mendukung dia. Nah, karakter-karakter inilah yang membuat dia bisa melakukan kebijaksanaan. Dia jujur tentang dirinya sendiri, dia bertanggung jawab tentang apa yang setiap keputusan yang dilakukannya. Nah, orang-orang yang punya karakter yang bijaksana ini sangat dalam memikirkan sesuatu dengan jujur, dengan baik, tidak asal-asal saja atau tidak berdasarkan sesuatu yang kebohongan atau hoax begitu. Nah, ketika orang tidak jujur pada dirinya, tapi penuh dengan kepalsuan, maka orang ini tentu tidak akan bijaksana dalam kehidupannya. Misalnya saja dalam hal beribadah atau dalam hal membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau dia tidak jujur dengan dirinya sendiri, dia berpura-pura sepertinya sudah punya persekutuan dengan Tuhan, tapi sebenarnya hatinya tidak bersekutu. Oleh sebab itu, orang-orang yang bijaksana ini sangat memperhatikan prosesnya, bukan sekedar hasilnya. Dan inilah yang kita lihat kalau orang yang bijaksana ini, yang sangat peduli dengan proses, maka apa yang dilakukannya setiap hari itu betul-betul dia nikmati. Ya. Karena dia menikmati untuk hari ini saja, maka dia tidak perlu khawatir akan masa depan. Dan itulah karakter yang mendukung orang-orang yang bijaksana tersebut. Dan dia mau belajar dari kesalahan-kesalahan ketika menghadapi masalah dan tantangan. Dia tidak menghindari tantangan itu, tapi dia belajar terus dan tidak menyalahkan orang lain kalau ada masalah atau kegagalan. Dan dia jelas tujuan hidupnya, apa yang harus dikerjakan setiap hari dia tahu. Orang-orang seperti ini tahu apa yang di dalam dirinya, punya talenta apa yang bisa dipakai dan digunakan untuk tujuan setiap hari dalam kehidupannya. Dan orang-orang seperti ini akan melihat hidupnya selalu melakukan apa yang baik dan yang benar. Dan kalau dia melihat orang lain itu bukan sebagai orang yang menjadi pesaing dia, tapi dia melakukan apa yang baik saja. Mungkin bisa saja apa yang dilakukan orang lain itu juga baik. Nah, orang-orang yang bijaksana ini, dia mempersiapkan segala sesuatu. Itu yang disebut dengan mengantisipasi sebelum terjadi. Oleh sebab itu, bijaksana dan antisipasi itu sesuatu yang menyatu. Jadi, ketika kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita perlu juga bijaksana dan antisipatif. Nah, orang yang bijaksana dan antisipatif inilah yang dikatakan dia mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus, untuk menanti akhir zaman.
Nah, yang dipersiapkan itu adalah proses hidupnya sehari-hari. Jadi setiap apa yang dikerjakannya di rumah, di gereja, itu ada tujuannya, ada kaitannya dengan kedatangan Yesus kembali. Oleh sebab itu, dia punya harapan, punya satu kegembiraan, nanti saya akan masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu digambarkan dalam Matius 25 ini seperti perjamuan kawin, suasana sukacita. Nah, apa yang kita persiapkan dari sekarang, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, itu dalam rangka kita masuk ke kerajaan surga, masuk dalam perjamuan kawin yang bersukacita. Di dalam proses kita menanti kedatangan Yesus untuk masuk dalam kerajaan surga, mungkin kita bisa seperti orang yang tertidur, seperti gadis bijaksana yang tertidur tadi, lelah dia, bisa. Tapi semua orang yang lelah ini ada dua macam kalau menurut Matius ini. Dia lelah tertidur, tapi sudah siap di hatinya ada minyak. Ada lagi orang lelah tertidur, tapi di hatinya nggak ada, kosong, hampa. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang kosong hampa ini, yaitu tidak ada kekuatan dalam dirinya melalui firman Tuhan atau Roh Kudus. Nah, mempersiapkan diri itu artinya bahwa kita setiap hari mengisi hati jiwa kita seperti pelita diisi dengan minyak. Nah, inilah yang kita harapkan, mempersiapkan diri mengisi dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus sebelum Yesus datang kembali. Nanti pada saat kita dipanggil Tuhan, meninggal itu kita nggak tahu kapan itu. Dan kita dikubur. Dan orang yang sudah meninggal atau yang dikubur itu tidak lagi bisa mempersiapkan diri, ya, tidak bisa lagi bersekutu gitu. Makanya gadis yang bodoh itu digambarkan juga sudah pada akhir kehidupannya dia masih bagaimana caranya saya supaya bisa masuk surga. Nah, ini yang Tuhan katakan, kalau sudah dipanggil Tuhan meninggal, sudah nggak ada lagi kesempatan untuk kita mengisi minyak. Nah, persiapan mengisi minyak itu sebelum kita meninggal, yaitu setiap hari kita persiapkan minyak dan firman dan kuasa Tuhan itu harus mengisi kehidupan kita, mengisi hati jiwa kita. Sama seperti orang yang mau ujian, siswa yang mau ujian. Kalau dia gadis yang bijaksana, orang yang bijaksana, ketika dia mendengar guru, dia sudah menangkap, dia sudah mencatat apa yang penting. Kemudian dia pulang ke rumah, dia ulang-ulang lagi, dia latihan soal terus, dia hayatinya. Makanya ketika dia ujian, dia juga berhasil melewati ujian. Tapi kalau orang seperti gadis yang bodoh, di kelas saja dia nggak dengar, ya, pura-pura matanya melihat, tapi hatinya, pikirannya tidak mendengar. Yang lain yang didengarnya. Sudah dari pulang sekolah, bukannya dipelajari, diulang-ulang, malah yang lain yang dikerjakan, mainkah atau apa saja. Dan ketika ujian, ya dia nggak bisa apa-apa. Nah, dia gagal melewati ujian tersebut. Demikian juga pada saat kita menanti kedatangan Yesus dan Yesus datang, Yesus akan seperti orang ujian, akan cek, tapi nggak pakai soal, tapi Tuhan Yesus sudah tahu nih. Ini orang yang sudah siap sebelum kedatangan Yesus, siapa Tuhan Yesus sudah tahu. Sebenarnya guru juga bisa melihat kok murid-murid yang sudah siap kalau untuk ujian. Dia tenang aja. Nah, tapi kalau orang yang murid
siswa yang nggak siap tuh, kelihatan ketakutan, kosak-kosuk begitu. Yesus tahu kok siapa yang siap, siapa yang tidak siap. Yesus tahu kok siapa yang orang yang bijaksana, siapa orang yang bodoh. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan minyak itu dibuli-buli dalam kehidupan kita, tempat dalam kehidupan kita. Jadi harus siap. Ya, ibaratnya kalau mobil bensinnya diisi terus, nanti sampai tujuan bisa bahkan ada cadangannya. Nah, kalau orang yang nggak siap itu, mobilnya minyaknya sedikit, jaraknya udah jauh, terus nggak ada bawa cadangan lagi. Misalnya di tengah hutan, dia berhenti mogok mobilnya. Nah, inilah yang kita harapkan. Kita seperti gadis yang bijaksana, mempersiapkan diri agar minyak dalam kehidupan kita ini terus terisi. Minyak itu membuat pelita hidup kita itu menjadi terang, bercahaya. Tapi ada orang yang bodoh, sepertinya dia bersekutu dengan Tuhan. Sepertinya dia beribadah dengan Tuhan. Tapi sebenarnya ibadahnya itu tidak mengisi minyak. Firman itu tidak masuk, firman itu tidak bisa dilakukannya. Nah, dia seperti orang munafik, pura-pura kelihatan saleh gitu. Pura-pura berdoa, pura-pura baca Alkitab, pura-pura bernyanyi. Tapi firman Tuhan tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Nah, ketika ada ancaman berat, tantangan, sakit, penderitaan, masalah yang besar, dia memberontak kepada Tuhan. Bahkan ada yang murtad, meninggalkan Tuhan, tidak percaya, tidak berharap pada Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang bodoh yang meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Nah, nanti kalau dia meninggal jangan seperti gadis yang bodoh itu minta minyak, nggak mungkin, ya, nggak mungkin minta minyak. Sebab persekutuan dengan Tuhan dan anugerah keselamatan dari Tuhan itu hanya cukup untuk satu orang itu saja. Jadi masing-masing diberikan Tuhan cukup, nggak bisa dibagi-bagi. Gadis yang bijaksana mengatakan, belilah kepada yang menjual. Artinya yang bisa memberi itu bukan diri gadis yang bijaksana, tapi dari Tuhan. Cuman Tuhan katakan ini sudah tutup ini, nggak ada yang dijual lagi. Anugerah dari Tuhan hanya diberikan ketika engkau masih di dunia ini, ketika engkau masih hidup. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa pada saat kita masih hidup, minyak itu terus terisi. Jangan berpikir, nanti deh kalau saya sudah dewasa nanti menjelang saya udah tua, saya akan rajin bersekutu dengan Tuhan. Enggak. Mengisi minyak itu sudah dimulai dari sejak kandungan, sejak kecil. Anak-anak, sekolah minggu, remaja, terus tidak berhenti mengisi minyak tersebut. Nah, jangan sekali lagi dikatakan nanti deh, seperti nanti penjahat yang di sebelah Yesus itu, pas dia bersama-sama Yesus, itu kebetulan dia bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus bisa mengatakan, hari ini engkau bersama-sama denganku di Firdaus. Tapi kan kita nggak seperti itu. Apakah kita bisa Yesus katakan hari ini engkau bersama-sama dengan Firdaus? Padahal kita belum mempercayai dia, belum pernah kita menerima firman-Nya, belum pernah kita mengakui sungguh-sungguh kebangkitan Kristus, keselamatan dari Yesus. Makanya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, itu sama seperti gadis yang bodoh tadi. Dan Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal 5, ya,
Ada orang mengatakan, saya sudah melakukan nubuat, saya sudah melakukan ini semuanya. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah. Tidak usah masuk dalam pintu perjamuan kawin ini. Nah, mengapa orang sudah bernubuat melakukan banyak hal? Ternyata rajin pun dia melakukan nubuat itu bukan dalam rangka untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi untuk kehendaknya sendiri, untuk keuntungannya diri sendiri. Maka Tuhan mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Jadi hati-hati, jangan kita pikir kita adalah gadis yang bijaksana. Cek diri kita, apakah kita dalam beribadah, di dalam mengisi minyak itu, sungguh-sungguh kita bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi orang yang munafik. Bawa pelita seperti gadis yang bodoh, bawa iman seperti gadis yang bodoh, tapi imannya kosong. Tapi sebenarnya isinya kosong, gayanya beriman, gayanya saleh. Oleh sebab itu, biarlah kita seperti gadis yang bijaksana ini. Kita secara pribadi membangun persekutuan minyak itu. Akan terasa minyaknya terisi enggak? Kalau minyak terisi akan terlihat kok buah yang kita lakukan. Jadi bukan menghafal ayatnya, bukan menghafal lagunya, tapi buah dari kehidupan kita itu nyata enggak? Nah, disitulah artinya minyak kita terisi sampai kita dipanggil Tuhan. Minyak kita terisi dan Tuhan mengatakan, masuklah ke pintu kerajaan Allah, perjamuan kawin, bergembiralah bersama denganku. Yang munafik, yang bodoh, tidak ada pintu bagimu. Itulah yang disebut dengan orang yang bijaksana, mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan. Siapkah kita? Antisipasikah kita? Bijaksanakah kita? Mari cek diri kita, apakah kita sudah bijaksana dan antisipatif, atau mungkin kita termasuk yang bodoh. Ceklah diri kita. Jika masih bodoh, mari kita sesali, mari kita akui kelemahan kita, minta Tuhan mengampuni, dan kita diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kuasa Roh Kudus terus, dan Roh Kuduslah yang membentuk agar kita menjadi orang yang berbuah. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Sungguh ingin
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menurut pengakuan iman rasuli, yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri seperti gadis yang bijaksana dan antisipasi untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan biarlah sifat bijaksana dan antisipasi ini kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan, agar kami bijaksana untuk menggunakan talenta kami, waktu kami, tenaga kami. Semuanya yang kami lakukan itu adalah dalam rangka kami menanti kedatangan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dalam bersekutu, tidak munafik, tidak pura-pura, tidak seremonial saja. Tapi benar-benar firman Tuhan itu kami renungkan, kami latih dalam kehidupan kami. Baik keluarga kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kami terus-menerus mengisi hidup kami dengan minyak yang membuat kami bisa menghasilkan terang. Berkati ya Tuhan setiap anggota jemaat-Mu di GKI Pulau Mas ini, agar minyak kami terus terisi, dan sampai kedatangan Tuhan kami terus menjadi terang, pelita kami terus terang. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, yang menderita. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati, kuatkan mereka ya Tuhan dalam kelemahannya. Dalam usia lanjutnya Tuhan juga menguatkan mereka satu persatu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu yang sedang belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Biarlah mereka bertekun, bersukacita, mengerti apa yang diajarkan. Jauhkan dari perasaan terbeban ya Tuhan. Bukakan pikiran kami dalam proses belajar dengan cara jarak jauh ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan seluruh proses belajarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap usaha, kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota jemaat-Mu. Usaha bisnisnya, pekerjaannya, buatlah berhasil ya Tuhan di tengah pandemi ini. Agar mereka bertambah sukacita, bertambah tekun dalam memuliakan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan kita. Biarlah kegiatan-kegiatan itu membangun iman kami, menguatkan kami terus menerus ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami, baik di pusat, di daerah, dalam menangani pandemi COVID ini. Tolong ya Tuhan agar bisa bekerja sama untuk menanganinya dengan baik. Kami juga berdoa untuk tim medis relawan yang bekerja untuk pemulihan bagi pasien yang terinfeksi COVID ini. Kuatkan mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Tolong mereka agar mereka menjadi berkat bagi mereka yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat atau masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID ini. Biarlah mereka juga menemukan jalan keluar untuk memperbaiki ekonomi mereka.
Kami percaya ya Tuhan, Kau terus menolong kami, menolong bangsa ini Tuhan, untuk keluar dari masalah pandemi COVID ini. Dalam Yesus kami naikkan doa ini dan kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat, kebaikan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memuji nama Tuhan dalam nyanyian dari NKB 100 ayat 1 dan 2. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus melawat di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melawat di hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang waspada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus melawat di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melawat di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas firman yang telah kami dengar dan akan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tolong mampukan kami, gereja-Mu, untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini menjadi alat dalam memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari NKB 213 ayat 1 dan 3. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah muhalismu, maju terus dan diberkat langitnya, sanjung rajamu.
Serahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.